Halo, senang bisa mengobrol lagi. Pernah nggak kalian menyadari bahwa yang sering orang bilang sebagai kejelekan kita, tidak sopan, arogan, pelit, tidak mau bergaul, malas, dan banyak lagi, itu bisa jadi adalah potensi terbesar kita, aset pribadi yang bisa jadi modal sukses kita. Ada cerita tentang seorang murid yang pindah sekolah. Di sekolah lama, catatan gurunya berbunyi, "Anak ini terlalu banyak bertanya, sering memotong penjelasan guru, sulit mengikuti aturan kelas." Beberapa bulan kemudian, ia pindah ke sekolah baru. Dan di sekolah barunya, guru yang berbeda menulis komentar. "Anak ini sangat ingin tahu, berani mengajukan pertanyaan yang tidak terpikir oleh teman-temannya, memiliki rasa ingin tahu yang kuat." Muridnya sama, perilakunya sama. Yang berubah bukan dia, yang berubah hanyalah sudut pandangnya. Banyak sifat dalam diri kita yang juga seperti itu. Satu sifat yang kalau dipandang dari satu sisi mengundang pujian dan dipandang sebagai potensi. Tapi kalau dipandang dari sisi lain akan menjadi sasaran kritik dan harus dihilangkan. Menurut prinsip yin yang, potensi kita apapun itu selalu memiliki dua sisi yin yang. Keduanya saling melengkapi, tak terpisahkan, membentuk potensi kita yang unik. Coba perhatikan kata-kata berikut yang memandang satu potensi dengan dua label yang berbeda. Analitis, rewel, percaya diri, sombong, kritis, suka membantah, santai, pemalas, disiplin, kaku, mandiri, keras kepala, berhati-hati, penakut, berani, nekat, perfeksionis, terlalu menuntut, idealis, tidak realistis, sensitif, terlalu perasa, fokus, terlalu serius, cepat bertindak, tergesa-gesa, banyak ide, tidak konsisten, pendiam, kurang percaya diri, humoris, tidak serius, ambisius, terlalu mengejar dunia. Kita bisa memilih cara pandang terhadap potensi diri kita yang bisa saja berbeda dengan cara pandang orang lain. Ini namanya reframing theory, yaitu teknik psikologi kognitif yang mengubah cara pandang terhadap suatu situasi atau perilaku. Inilah yang dilakukan guru di sekolah yang baru. Ia mengubah bingkai negatif, tidak bisa diam atau bandel, menjadi bingkai positif, memiliki energi tinggi dan aktif. Dengan demikian, kita dapat menentukan cara mengarahkan potensi kita, bukannya ditekan. Hati-hati dengan cara kita memandang diri kita sendiri. Menurut labeling theory, label yang kita tempelkan pada kita bisa terwujud nantinya. Istilah agamanya, kuasa perkataan. Kalau kita biasa mendapat label bandel, lama-lama kita akan menerima ini sebagai identitas kita. Padahal yang terpuji dari sikap bandel, yaitu berpendirian kuat, nalar yang cepat, dan resiliensi tinggi, tidak kita sadari keberadaannya. Kita bisa menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, fokus pada apa yang kita lakukan dengan baik untuk memilah mana potensi terbaik kita. Kita akan gunakan pisau sebagai metafora, umpamanya pisau ini Anda. Sebuah pisau bisa menjadi alat yang sangat berguna. Dengan pisau kita bisa memasak, menyiapkan makanan, bahkan menyelamatkan orang dalam keadaan darurat. Tapi pisau yang sama juga bisa melukai koki. Kita harus ingat prinsip yin yang mengutamakan keseimbangan. Karena kelebihan kita pun bisa jadi kekurangan. Potensi kita bisa jadi sangat bermanfaat atau sangat merugikan. Perfeksionisme bisa menghasilkan kualitas tinggi. Tapi, jika berlebihan, ia bisa berubah menjadi ketakutan akan kegagalan. Kepercayaan diri bisa membuat seseorang berani mencoba. Tapi, kalau berlebihan, ia bisa berubah menjadi kesombongan. Kedisiplinan bisa membawa konsistensi. Tapi, jika berlebihan, ia bisa berubah menjadi kekakuan. Disinilah keseimbangan diperlukan. Di dalam diri Anda selalu ada yin dan yang, kekuatan dan kelemahan, terang dan bayangan.
Bila ada kekuatan, apa kelemahan Anda? Bila ada kekurangan, di balik itu ada kekuatan Anda. Sudahkah Anda mengenal yin yang dalam diri Anda sendiri? Bersama-sama kita mencari dan menganalisa jawabannya. Terima kasih.